Pada tanggal 16 Agustus tahun 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan akan memindahkan ibu kota ke Pulau Kalimantan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya banggakan, pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan meminta izin dan dukungan, terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. 3 tahun setelah pengumuman, tepatnya pada 18 Januari tahun 2022, Ketua DPR RI Puan Maharani sahkan rancangan Undang-Undang IKN menjadi undang-undang. Selanjutnya, kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang ibu kota negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Pengesahan itu hanya membutuhkan 43 hari, mulai dari pembentukan panitia khusus hingga pada akhirnya disahkan menjadi undang-undang. Sementara DPR dan pemerintah baru saja mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara. Dengan proses secepat itu, pertanyaannya, apakah pembangunan IKN adalah urgensi atau hanya ambisi Presiden Joko Widodo? Ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Terima kasih, merdeka! Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 pulau. Namun sayangnya, 56% persebaran penduduk di Indonesia berada di satu pulau, yaitu Pulau Jawa. Pulau Jawa adalah pulau terpadat di dunia yang dihuni oleh lebih dari 150 juta masyarakat Indonesia. Dalam 5 tahun terakhir, ratusan ribu orang migrasi ke Pulau Jawa. Dan salah satu faktor migrasi ke Pulau Jawa adalah pembangunan infrastruktur. Sejak dahulu, Pulau Jawa sudah menjadi pusat perkembangan politik, pemerintahan, bahkan menjadi pusat perekonomian negara Indonesia. Pada tahun 2024, kontribusi Pulau Jawa terhadap produk domestik bruto atau PDB mencapai 56,84%. Artinya, 50% lebih PDB Indonesia disumbang oleh hanya satu pulau, yaitu Pulau Jawa. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat sebaran pertumbuhan ekonomi secara spasial di triwulan 3 2023 Pulau Jawa berkontribusi terhadap PDB sebesar 57,12%. Di Pulau Jawa, fasilitas seperti pendidikan, kesehatan, transportasi itu jauh lebih memadai dibandingkan daerah-daerah lain yang berada di luar Pulau Jawa. Menurut QS World University Rankings, 10 dari 11 perguruan tinggi top di Indonesia berasal dari Pulau Jawa. Selain itu, total panjang jalur kereta api aktif di Indonesia itu sekitar 6.945 km, sedangkan panjang jalur kereta api aktif di Pulau Jawa itu mencapai sekitar 4.921 km, yang berarti sekitar 71% dari total panjang jalur aktif itu berada di Pulau Jawa. Kondisi tersebut menggambarkan betapa sentralnya peran Pulau Jawa dalam pembangunan nasional, sehingga wilayah ini menjadi tujuan utama mobilitas penduduk yang ingin memperoleh akses ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan yang lebih baik. Namun di balik besarnya pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa, pulau ini menyimpan segudang permasalahan yang timbul akibat kepadatan penduduk, terutama di daerah khusus ibu kota Jakarta, seperti macet, banjir, polusi udara, dan krisis air bersih. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh UI, dilakukan oleh IPB, dilakukan oleh BPLHD dulu sekarang Dinas Lingkungan ya, itu kan menunjukkan bahwa air tanah kita ya 87% itu terkontaminasi oleh bakteri coli. Itu menunjukkan bahwa dia terkontaminasi oleh limbah cair yang dihasilkan dari masing-masing rumah tadi. Ya. Menurut IQR, Jakarta itu ranking 11 dari 121 negara dengan polusi udara terburuk. Penelitian terbaru yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa ITB, Jakarta diperkirakan akan tenggelam pada tahun 2030 hingga tahun 2050 akibat penurunan permukaan tanah. Dengan segala permasalahan di ibu kota Jakarta,
Presiden Joko Widodo menilai pemindahan ibu kota menjadi solusi yang paling tepat dari segala permasalahan di Jawa, khususnya di ibu kota Jakarta. Selamat datang di masa depan Indonesia. Ibu kota Nusantara pertama kali diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada 16 Agustus tahun 2019 sebelum pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia. Kemudian pada awal tahun 2022, rancangan Undang-Undang IKN resmi disahkan menjadi undang-undang oleh Ketua DPR RI Puan Maharani setelah disetujui oleh 93% fraksi DPR. Setuju. Beberapa pakar menilai bahwa pemindahan ibu kota itu bukan solusi yang tepat dari banyaknya permasalahan Jakarta. Persoalan Jakarta kan menghadapi naiknya muka laut. Seperti menurut Profesor Emil Salim. Sehingga tanah Jawa Utara sedimennya sinking gitu. Maka Pulau Jawa itu begini itu. Laut naik, terjadi banjir rob. Bukan hanya Jakarta, seluruh pantai utara. Ini masalah tersendiri. Ini perlu uang. Jangan keluar dari sini karena ada ini. No. Ada ini kita tangani ini. Menurutnya, pemindahan ibu kota negara bukan tindakan yang mendesak, apalagi negara kita tuh membutuhkan banyak anggaran untuk pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Selain itu, Prof. Emil juga mengatakan bahwa permasalahan di Jakarta itu masalah lain yang bisa diselesaikan tanpa harus memindahkan ibu kota. Dalam Undang-Undang IKN Nomor 3 Tahun 2022, itu tertera bahwa urgensi pemindahan ibu kota adalah karena adanya kesenjangan ekonomi di Jawa dan luar Pulau Jawa. Dan memang kita harus memindahkan karena beban Jakarta ini terlalu sangat berat sekali. Beban di Pulau Jawa juga terlalu sangat berat sekali. 56% populasi Indonesia itu ada di Pulau Jawa. Kemudian PDB kita 58% juga ada di Jawa. Terus pemerataannya gimana? Pulau lain diberi kue apa? Inilah yang kita inginkan, yaitu pemerataan. Presiden Joko Widodo juga menegaskan bahwa pembangunan IKN merupakan pembangunan yang berkelanjutan dan bertahap hingga tahun 2045 yang membutuhkan anggaran 466 triliun rupiah yang hanya akan membebankan sekitar 19 hingga 20% APBN dan sisanya bersumber dari investasi dan BUMN. Mantan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono itu menargetkan investasi yang masuk ke IKN mencapai 100 triliun pada tahun 2024. Namun faktanya, hingga tahun 2024 berakhir, total investasi yang masuk ke IKN itu hanya 58,4 triliun rupiah yang didominasi oleh investor swasta. Investor asing yang digadang-gadang bakal membiayai pembangunan IKN itu hanya menyumbang 1,15 triliun rupiah. Artinya, pemerintah telah gagal mencapai target yang telah ditetapkan sendiri. Pulau Kalimantan dipilih sebagai ibu kota negara karena pulau ini terletak di tengah-tengah wilayah Indonesia yang memungkinkan pemerataan ekonomi akan jauh lebih mudah dilakukan. Selain itu, pulau ini juga minim terhadap risiko bencana. Pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan itu menuai berbagai reaksi dari masyarakat. Pasalnya, pembangunan IKN itu dikhawatirkan akan merusak lingkungan, terutama ekosistem hutan Kalimantan yang dikenal sebagai paru-paru dunia yang memiliki berbagai jenis satwa endemik. Yang semakin hari habitatnya semakin merosot, itu tantangan terberatnya. Karena pertambahan penduduk, kemudian pembangunan infrastruktur itu pasti akan mengurangi satu kawasan di mana keberadaan habitat juga. Dalam draft revisi Undang-Undang IKN, pembangunan IKN akan menggunakan lebih dari 200.000 hektar lahan yang termasuk kawasan inti pusat pemerintahan dan kawasan pengembangan IKN. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo itu mengklaim bahwa 70% pembangunan IKN akan menggunakan lahan hutan produksi sehingga tak akan merusak lingkungan. Lahan yang digunakan untuk membangun IKN ini awalnya adalah hutan produksi. Jangan ada yang keliru bahwa ini hutan alam, bukan. Hutan produksi.
Monokultur, artinya di situ hanya ada satu jenis pohon. Dan saya tahu betul pohonnya itu apa. Pohon eukaliptus yang dipakai untuk pulp. Dan ditebang setiap 6-7 tahun. Jangan ada nanti isu merusak hutan. Itu hutan produksi yang setiap 6 tahun, 7 tahun ya ditebang. Sekarang mungkin tidak, tapi nanti setelah terjadi pembangunan infrastruktur dan perpindahan penduduk ke wilayah IKN semakin masif, kerusakan lingkungan yang timbul akibat pembangunan IKN kemungkinan bakal terjadi. Nah, kalau itu tidak benar-benar terkontrol, tidak tertata dengan baik terkait dengan bagaimana pengolahan yang ada di sekitarnya, maka ancaman ini mungkin lebih tinggi lagi. Selain dari kerusakan lingkungan, pembangunan IKN juga membawa dampak bagi masyarakat adat dan masyarakat sipil setempat. Masyarakat yang sudah tinggal bertahun-tahun di lahan mereka harus digusur dan dipindahkan, karena lahan yang mereka tempati itu masuk ke dalam kawasan inti pusat pemerintahan ibu kota negara. Peninggalan termasuk warisan dari nenek moyang kami, dan itu yang merupakan aset kami yang terbesar buat kami. Karena kemana lagi, karena tanah ini sumber kehidupan kami. Problemnya adalah karena tanah mereka itu tidak pernah diakui sebagai hak milik gitu, karena mereka selama ini dianggap tinggal di wilayah perusahaan, kan begitu. Sebenarnya masyarakat adat itu urat nadinya yang pertama itu kan tanah. Ya sebetulnya sih saya sebetulnya tidak mau pindah kemana kan? Kalau tak kan rumah cuma memang di sini tanah. Cuma kita mau pindah kemana kan rumah tidak punya, gitu. Cuma satu-satunya ini tinggal bapaknya. Beliau orang mau jadi kota, senang beliau orang, saya enggak sih. Saya enggak tinggal di sini sudah, saya pindah. Jadi saya kota itu saya enggak lihat. Nah ketika itu kemudian tidak sama sekali tidak diberi pengakuan gitu, ya kita bisa membayangkan ya mereka akan jadi penonton di tanahnya sendiri. Sebenarnya sebelum ini pun mereka sudah jadi penonton di tanahnya sendiri untuk korporasi perkebunan, korporasi pertambangan. Sebelum IKN kan itu sudah itu ya. Saya diusir suruh pindah itu kemana? Tidak ditunjukkan kamu pindah di situ, tidak ada. Suruh pindah aja, yang pindah di mana? Ya itu malah orang yang jauh datang, malah kita diusir itu sudah sakit hati. Mau memang saya. Karena saya tidak mau itu, nanti saya diangkat lagi. Saya dianukan begitu rumah saya kan? Apain saya mau tinggal situ lagi? Kalau memang suruh, kamu bangun situ lagi, terus saja jauh ya aku bikinkan situ kan. Itu tidak banyak ngomong dia, penting suruh pindah sudah. Mereka yang jadi resah itu kata layak itu. Layak itu dengan ukuran apa? Karena tanah mereka tidak pernah diakui sebagai hak milik yang legal gitu loh. Jadi ganti rugi yang layak kemudian kalau cuma dihargai sebagai segel kan cuma diganti tanam tumbuh gitu loh. Terus mereka mau beli tanah lagi dengan ganti rugi segitu kan tidak dapat gitu kan. Jadi mungkin itu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Anda sawa dibuang.